Selamat pagi anak-anak yang terkasih, kita akan belajar kembali tentang KPK dan FPB. Kita akan membahas soal-soal yang pernah kalian kerjakan, nak. Nah, kita mulai ya untuk nomor 1. Bilangan berikut yang merupakan kelipatan 9 adalah, anak-anak pasti ingat kelipatan 9 itu berapa? Nah, 9 jika dikalikan 1 itu berapa? Yaitu 9. 9 dikalikan 2 itu berapa? 18. Jika dikalikan 3, 27. Dan seterusnya. Maka, bilangan yang merupakan kelipatan 9 pada opsi ABCD adalah B, 18. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Semua faktor dari 20 adalah, nah, kalian ingat bahwa faktor adalah bilangan yang bisa membagi dan hasilnya pas bilangan tersebut. Nah, kita lihat dari 20 nih. 20 dibagi 1, hasilnya 20. Berarti bilangan 1 merupakan faktor. Kemudian lanjutkan. 20 dibagi 2, hasilnya 10. Maka merupakan faktor juga. Dilanjutkan, 20 dibagi 3 itu tidak pas hasilnya, maka bukan merupakan faktor dari 20. Kita lanjutkan di bilangan 4, 20 dibagi 4, 5. Maka merupakan faktor. 20 dibagi 5, hasilnya 4. Oke, merupakan faktor. 20 dibagi 6. Nah, di sini ini bukan ya, karena hasilnya tidak pas juga. Lanjut, 20 dibagi 9. Ini hasilnya juga tidak pas, maka bukan merupakan faktor dari 20. Kita lanjutkan. 20 dibagi 10. Hasilnya 2, merupakan faktor ya. 20 dibagi 20, hasilnya 1. Maka merupakan faktor. Opsi A sampai D yang memenuhi adalah D, sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjutkan di nomor 3. 2 kelipatan persekutuan pertama dari 12 dan 18. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita cari dulu masing-masing kelipatan dari 12. Yuk kita cari. 12 itu adalah 12 terus berapa? 24. 24. Terus berapa? Ditambah 12 lagi. 36. Oke. Setelah 36 berapa? 48. Ditambah 12 lagi 60. Kemudian ditambahkan 12 lagi 72 dan seterusnya. Kita lanjutkan yang 18. Kelipatan dari 18 yaitu 18. Oke, kemudian 18 ditambah 18 berapa? 36. Ditambahkan lagi 18, 54. Ditambahkan lagi 18, 72. Nah, kita sudah menemukan kelipatan persekutuan pertama dari 12 dan 18, yaitu kelipatan persekutuan dari 12 dan 18 yang pertama yaitu nih 36. Ini punya ya, nih 36 dan 72. Sehingga jawabannya yaitu A. Oke, kita lanjutkan nomor 4.
yang bukan merupakan bilangan prima. Sekarang pertanyaan dari Ibu. Apakah kalian masih ingat bilangan prima? Bilangan prima itu apa ya? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Oke, kita cek. Yang opsi A, 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 1 itu 2 ya. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Apakah ada bilangan lain yang bisa membagi itu? 1 dan 2? Tidak. Berarti ini merupakan prima. Yang 3 juga sama. Hanya bisa dibagi bilangan 1 dan 3. Maka merupakan bilangan prima. Oke, dilanjutkan yang 7. Apakah prima? Iya, mengapa? Karena bisa dibagi dengan 1 dan 7 saja, tidak ada bilangan yang bisa membagi lagi. Oke, berarti jawaban yang bukan prima adalah 15. Mengapa? Coba kita cek. 15 dibagi 1 itu 15. 15 dibagi 15 itu 1. Ada lagi yang bisa membagi nih. 15 dibagi 3 itu 5. 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. Maka ini bukan merupakan bilangan prima. Oke, nomor 4 itu ya. Kita lanjut nomor 5. Faktor prima dari 50. Faktor prima, ingat-ingat nak. Bilangan prima tadi udah dibahas yang nomor 4 ya. Nah, sekarang faktornya kita lihat. Ya, kita coba dengan pohon faktor. 50 dibagi bilangan primanya berapa ya? 2, coba 25. Dibagi bilangan prima lagi berapa? 3? Tidak bisa. 7? Tidak bisa. 5? Bisa. Maka ini ya, yang merupakan bilangan prima yang bisa membagi 50 dan dengan bilangan prima yaitu berapa? 22 dan 5. Maka faktor prima dari 50 yaitu 2 dan 5. Intinya bahwa bilangan prima yang bisa membagi 50 itu merupakan faktor prima. Lanjut. Faktorisasi prima dari 100. Oke, 100. Kita coba yuk, 100 dibagi 2 itu 50. Dibagi 2, 25. Dibagi 5 itu 5. Nah, faktorisasinya coba kita lihat di sini. Kita lihat, 2-nya ada berapa? 1, 2, 2 ya. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Sedangkan 5-nya ada berapa? Ada 1, ada 2, berarti 5-nya ada 2, berarti ditulis 5 pangkat 2. Berarti pilihannya yaitu faktorisasi prima dari 100 yaitu 2 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. Itu ya nak ya. Lanjut di nomor 7, KPK. Oke, langkah pertama untuk mencari KPK yaitu apa ya? Yaitu yang bisa dicari dengan sengketa, dengan faktorisasi prima, terserah kalian. Nah, Ibu akan menjelaskan dengan faktorisasi prima. Oke, faktorisasi prima ya dari 8 dan 16. 8 dibagi 2 itu 4. 4 dibagi 2 itu 2. Sedangkan 16 dibagi 2 itu 8. Dibagi 2 itu 4, dibagi 2 lagi 2. Nah, 8 itu 3-nya ada 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Maka ditulis 2 pangkat 3.
Sedangkan yang 16. Yang 16 itu duanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Nah, KPK-nya berapa? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ingat, Ika sudah pernah menjelaskan bahwa semua ikut dan pangkatnya yang besar. Maka mana di antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 yang merupakan pangkatnya besar? Yaitu 2 pangkat 4. Berapa itu 2 pangkat 4? Yaitu 16. Jadi KPK-nya yaitu 16. Gitu ya, Nak ya. Semoga penjelasannya membuat kalian lebih paham. Oke, lanjut di nomor 8. Caranya sama, cuman angkanya lebih besar. Yuk. Kita lihat lagi. Ya. 60. Kita pohon faktor ya, buat pohon faktor 60 dan 90. Dibagi 2, 30. Dibagi 2, 15. Kemudian dibagi berapa? 3 ya, itu 5. Nah, kita lanjutkan yang 90. Yang 90 dibagi 2, itu 45. Dibagi 3, itu 15. Dibagi 3 lagi berapa? 5. Nah, sekarang kita tulis faktorisasi dari 60 dan 90. Oke, kita tulis yang 60. 2-nya ada berapa itu? Ada 2. Berarti tulis 2 pangkat 2. Dikali 3 dikali 5. Sedangkan yang 90 itu 2-nya 1. 3-nya berapa itu? 3-nya 2. Tulis 3 pangkat 2 kali 5. Oke, sekarang KPK. Tadi Bu Ika pernah menjelaskan bahwa KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Untuk memudahkan mengingat, yaitu semua ikut pangkat yang besar. Oke, 2 pangkat 2 dan 2. Berarti yang diambil pangkat yang besar yaitu 2 pangkat 2. 3 dan 3 pangkat 2. Yang diambil 3 pangkat 2. Kemudian ini 5. Nah, berapa itu? 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian dikalikan 5. 4 dikali 5 itu 20. 20 dikali 9, 180. Maka KPK dari 60 dan 90 yaitu 180. Itu ya, Nak ya. Nomor 8. Lanjut di nomor 9. Oke, kita lanjutkan di nomor 9. Nomor 9 yaitu FPB dari 30 dan 60. Nah, kita cari dengan pohon faktor dulu, 30 dan 60. Nah, hasilnya seperti itu ya, Nak ya. Nah, kemudian kita tulis faktorisasinya. Faktorisasi dari 30 yaitu 2 kali 3 dikali 5. Sedangkan 60 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian FPB, ingat FPB itu faktor persekutuan terbesar, di mana untuk memudahkan mengingatnya yaitu dengan cara harus sama dan pangkatnya yang kecil. Maka kita cari yaitu 2, 3, dan 5. Hasilnya 2 dikali 3 dikali 5, hasilnya 30. Itu ya, Nak ya. Kemudian kita lanjutkan di nomor 10. Untuk nomor 10 juga sama ya. Caranya dengan mencari pohon faktornya terlebih dahulu, 24 dan 40. Nah, kita cari hasilnya seperti itu, Nak. Sudah paham ya? Bu Ika tidak perlu menjelaskan ulang.
Nah, yang membedakan di sini adalah dalam bentuk faktorisasi prima. Tidak usah dicari bilangannya itu berapa. Nah, maka kita tulis dulu faktorisasinya. 2 pangkat 3 dikali 3, sedangkan yang 40, 2 pangkat 3 dikali 5. Mana FPB-nya? Yaitu faktor perstrukturan besarnya, yaitu semua harus punya, dan pangkatnya yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 3. Karena sama, maka tetap diambil. Kemudian yang KPK, 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5. Maka hasilnya itu ya nak ya, tidak perlu dicari berapa itu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, tetapi dalam bentuk faktorisasi prima. Lanjut di nomor 11. Di nomor 11 ini dan seterusnya itu soal cerita berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, cirinya apa nak? Cirinya yaitu ketika ada setiap kali, setiap berapa jam, setiap berapa menit. Nah, itu identik dengan penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan KPK. Sedangkan misalnya dibagi menjadi berapa sama besar, kemudian dibagi menjadi berapa, nah itu pakai FPB. Nah, kata kuncinya di situ. Oke, kita lihat yang nomor 11 dulu yuk. Di nomor 11, oke kita cari dulu ya, sebentar. Oke, nomor 11. Nah, di nomor 11 itu bus mahkota lewat di depan rumah Santi setiap 4 jam sekali. Bus Sentosa lewat 10 jam sekali. Kedua bus akan lewat bersamaan setiap berapa kali. Nah, kita tulis dulu 4 dan 10. 4 dibagi 2 itu 2. 10 dibagi 2 itu 5. Kita tulis 4 dan 10 ya. 4 itu 2 pangkat 2, sedangkan 10 2 dikali 5. Maka KPK-nya itu berapa? 2 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya 4 dikali 5 itu 20. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut di nomor 12. Ini juga sama ya. Oke. Nomor 12. Kita lanjutkan ya. Oke, nomor 12. Andi kursus komputer di kursus Birlian. Nah, 6 hari sekali. Bagas setiap 8 hari sekali. Jika mereka terakhir kali kursus komputer pada tanggal 1 Januari 2020, maka mereka akan mengikuti kursus bersama lagi pada tanggal berapa ya? Nah, kita cari. Nah, dengan cara apa kira-kira? Dengan cara KPK ya, dengan cara KPK. Oke, kita cari dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Andi kursus komputer tadi ya. Nah, dicari dengan KPK. KPK-nya gimana ya? Caranya begini, nak. Oke, KPK dari 6 dan 8. Oke, 6 dan 8. 6 itu 2 dibagi 2, 3. Ini 2, ini 4. Oke. Dibagi 2, ini 2. Maka untuk 6 dan 8. 6 itu 2 dikali 3, sedangkan 8 2 dipangkat 3. Nah, berapa KPK-nya? KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya berapa? 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, ketemu pertama kali tanggal berapa? 1 Januari. Maka caranya untuk mencari ketemu yang kedua kalinya yaitu 1 ditambah 24 sama dengan 25. Maka
Ketemu kembali pada tanggal 25 Januari 2020. Itu ya. Oke, lanjut di nomor 13. Oke, anak-anak, kita lanjutkan di nomor 13. Ya. Oke. Ibu membeli 24 jeruk dan 30 buah apel. Ibu ingin menaruh buah tersebut ke piring dengan jumlah sama rata. Jumlah piring paling banyak yang bisa dipakai adalah, nah, ingat anak-anak, tadi Bu Ika sudah menjelaskan bahwa ketika dibagi berapa banyak, kemudian menentukan berapa wadah, itu identik penyelesaiannya dengan FPB. Maka kita cari dulu yuk. Kita cari terlebih dahulu. Oke, 24 dan 30 ya bilangannya. Oke, dibagi 2, 12. Dibagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Sedangkan yang 30 dibagi 2, 15. Dibagi 3, itu hasilnya 5. Nah, sekarang kita tulis dulu faktorisasinya yuk. 24. Ini 30. Oke, 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan yang 30, 2 dikali 3 dikali 5. Nah, FPB-nya berapa anak-anak? FPB-nya yaitu, ingat, FPB-nya apa? Harus sama, harus punya, dan pangkatnya yang kecil. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 dan 2. Berarti yang dipilih yang kecil, berarti pangkatnya 2. Terus ada 3. Nah, karena 24 tidak mempunyai 5, sedangkan 30 mempunyai 5, maka tidak usah diambil. Karena ini FPB, maka 2 kali 3 hasilnya 6. Oleh karena itu, jumlah piring paling banyak yang bisa dipakai adalah 6. Jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya di nomor 14 ya. Oke. Nomor 14. Roni mempunyai 48 kelereng hijau dan 60 kelereng merah. Jika Roni ingin membagi kelerengnya ke dalam plastik dengan jumlah sama rata, maka jumlah plastik paling banyak yang bisa digunakan itu berapa ya? Kira-kira pakai apa, Nak? Ayo dicoba. Pakai apa? Yaitu memakai FPB. Kita selesaikan dengan FPB ya. Oke, kita lihat dulu yuk. Oke, kita cari dulu ya. Oke, yuk. Nah, sekarang, yang berapa tadi? 48 ya. Oke, 48 dan 60. 48 dan 60. Oke, 48 dibagi 2 kan 24. Dibagi 2 itu 12. Dibagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Sekarang yang 60 dibagi 2, 30. Dibagi 2, 15. Dibagi 3, hasilnya berapa? Hasilnya 5. Nah, kalau seperti ini, soal senada ini, senada dengan nomor 13, diselesaikan dengan FPB. Oke. 60. Yang 48 berarti 2-nya pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 3. Sedangkan yang 60, 1, 2. 2-nya pangkat 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Oke, sekarang FPB.
faktor persekutuan terbesar. Ingat, cari yang sama, semua punya, dan pangkatnya yang paling kecil. Berarti 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2 yang diambil berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Oke. 2 pangkat 2, 4 dikali 3. Sama dengan berapa? 12 ya. Itu ya nak ya. Itu cara mencarinya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 15. 15 adalah Sinta membeli kue bolu dan kue donat untuk sajian ulang tahunnya. Kue bolunya 75, sedangkan donatnya 60. Nah, si Sinta itu ingin membagi kuenya ke dalam nampan-nampan dengan jumlah sama banyak. Berapa nampan yang paling banyak yang bisa digunakan ini si Sinta. Berarti kan ini senada lagi nih dengan yang soal sebelumnya. Berarti menggunakan FPB ya. Oke, kita cari lagi yuk. 75. Oke. 75 dan 60. Oke, yuk 75 dibagi 3. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 60 dibagi 2 30. 30 dibagi 2 15. Ya, kemudian 15 dibagi 3. Hasilnya berapa? 5. Oke. Kita tulis yuk. 75 ini 60. Oke, yang 75 berarti berapa? 3 dikali 5 pangkat 2. Sedangkan yang 60, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, FPB-nya berapa? Ayo. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Harus punya dan pangkat yang kecil. Harus punya. Mana? 2 pangkat 2? Apakah 75 punya? Tidak, berarti nggak usah diambil. Oke, berarti 3 ya. 3 dan 5. 5. Oke, 5. Ya. Maka hasilnya 3 dikali 5 berapa? Bentar, Bu Ika hapus dulu. Ini enggak jelas. Oke. Ya. 3 dikali 5 ya nak ya ini. Oke, hasilnya 15. Hasilnya 15. Nah, ini ya. Ini 5. Hasilnya 15 berarti yang A. Oke, kita lanjutkan berikutnya yang nomor 16. Kita lihat bersama. Perhatikan faktor berikut. KPK dari 2 bilangan itu adalah, nah, kita tinggal menulis. Menulis ini faktorisasinya prima dari 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian yang 30 itu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kalau KPK-nya dilihat itu ya, KPK-nya berapa tuh? KPK semua ikut pangkat yang besar. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 itu berapa yuk? 4. 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 4 kali 5 itu 20. Untuk memudahkan dikalikan dulu aja. 4 kali 5 kan 20, 20 kali 3 60. Jadi hasilnya 60 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke,
Selanjutnya, bilangan kelipatan 3 yang lebih dari 20 dan kurang dari 30. Oke, diingat ya, kelipatan dari 3 itu berapa yo? Yaitu bilangan yang bisa dibagi 3. Coba, 21 dibagi 3 bisa, 7. 20 dibagi 3 tidak bisa. Berarti yang mengandung 20 ini jelas tidak bisa ya, ini tidak bisa. Oke, lanjutnya 23 dibagi 3 juga tidak pas, berarti tidak ya. Oke, di sini ada 26. 26 dibagi 3 tidak pas juga. 29 juga. Berarti bukan kelipatan ya. Berarti yang kelipatan adalah yang B. Itu ya. Itu di nomor 17 ya, Nak ya. Jadi jawabannya yang B ya, yang B. Oke, yang B. Oke, Nana, kita lanjutkan di nomor 19. Ira mengatur bunga plastiknya untuk dijual kembali. Nah, ada 30 tangkai mawar dan 24 tangkai bunga bakung. Kedua bunga ditempatkan dalam vas dengan jumlah dan komposisi yang sama. Berapa jumlah setiap bunga per vas? Nah, di sini bisa kita lihat dengan mencari apa coba? Dengan FPP. Tapi sebelumnya, mari kita buat dulu pohon faktornya. Oke, 30 dan 24 ya. Di sini 30 dibagi 2 itu hasilnya 15. Sedangkan 15 dibagi 3 hasilnya 5. 24 dibagi 2 itu 12. Dibagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Nah, kemudian FPB-nya berapa? Nah, kita cari. Untuk 30 itu kan 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian untuk 24 itu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 maaf dikali 3. Nah, FPB-nya berapa anak-anak? FPB-nya cari yang sama dan pangkatnya kecil, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ya. Yang ditanya apa? Jumlah setiap bunga. Berarti bunga mawar nih. Mawarnya ada 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian yang bakung berapa? Yang bakung 24 dibagi berapa? 6. Hasilnya 4. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa kedua bunga tersebut masing-masing dalam vas yaitu 5 dan 4. Itu nomor 19 ya. Oke. Itu nomor 19. Oke, anak-anak. Soal berikutnya yaitu di sini ditampilkan bahwa ada toko sembako nih, ada pemasok telur, mie, dan sabun masing-masing datangnya itu berbeda-beda berapa hari sekalinya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kapan pemasok sabun dan mie itu datang kedua kalinya. Pertamanya di tanggal 1 Maret 2020. Nah, cara mencarinya dengan menggunakan KPK. Ya, dengan menggunakan KPK. Oke, kita lihat. Untuk pemasok sabun berarti 30 dan mie-nya berapa? 15. Berarti kan 15 dan 30 dibagi 3, 5, dibagi 2, 15, dibagi 3, 5. Nah, di sini untuk 15 itu 3 dikali 5. Sedangkan untuk 30 itu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk mencari KPK berarti berapa? Yuk, kelipatan persekutuan terkecil. Semua ikut pangkat yang besar. Berarti semua ikut. Berarti 2 dikali 3 dikali 5. Berapa itu? 2 dikali 3 dikali 5 ya, berarti hasilnya 30. Karena
bertemu pertama 1 Maret, maka 30 ditambah 1, maka hasilnya 31 Maret 2020. Itu ya caranya. Oke, sudah paham anak-anak? Oke, terakhir nomor 20. Pelajaran Faris Matematika setiap 3 hari. Ipan 4 hari. Jika mereka pergi bersama pada 20 Juli 2021, pada tanggal berapa mereka belajar bersama? Berarti mencari apa yo? Mencari KPK. KPK dari 3 dan 4, ini Bu Ika coba cari dengan cara lain. Bagaimana yo? Bisa teman-teman yang lain. Misalnya dengan kelipatan itu bisa, atau dengan KPK juga bisa. Nih kalau KPK gini ya, 3 dibagi 3 itu 1. Atau begini, yang ini 4 ya, ini 2. Ini juga bisa itu pohon faktor, tapi cara yang kedua misalnya nih 3 dan 4 menggunakan kelipatan juga bisa. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. 4, 8, 12, dan seterusnya itu juga bisa. Nanti dicari mana yang pertama kali ketemu. Nah, kalau pakai KPK ini tinggal aja gini. 3 kali 1. Ini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Kalau KPK berarti semua ikut pangkatnya yang besar. 2 pangkat 2 dikali 3. Berarti kan 12. Nah, di sini juga sama ini. Nah, ini juga 12. Sama ya. Ini dengan kelipatan dan ini dengan KPK. Sama aja. Berarti 20 Juli ditambah 12 sama dengan 32. Padahal bulan Juli itu cuma sampai 31 Juli. Maka selisihnya itu sisanya itu 1, berarti 1 Agustus 2021. Begini ya anak-anak, terima kasih untuk penjelasan soal-soal kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga semakin paham terhadap soal-soal KPK dan FPB. Terima kasih.